Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan membawa materi mengenai teori produksi yang dimana terdiri dari saya sendiri, Mahdi Ramadan Mulyono, Ahmad Zaki Afifi Syam, dan yang terakhir ada Siti Aziza Ahmadullah Anwar. Dan pada poin pertama akan dijelaskan oleh Siti Aziza Ahmadullah Anwar. Pada Siti Aziza dipersilakan untuk membaca materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, latar belakang. Produksi dapat dipahami sebagai proses yang mengubah input menjadi output atau sebagai transformasi atau aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan suatu barang. Memproduksi barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin untuk jumlah waktu yang telah ditentukan adalah satu-satunya cara untuk mencapai efisiensi produksi. Pihak yang memproduksi atau produksi barang dan jasa disebut produsen. Kegiatan produksi sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah ataupun swasta sangat perlu untuk melakukan kegiatan produksi. Namun, jika tidak ada bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi itu sendiri, tidak ada kegiatan produksi yang dapat dilakukan. Produktivitas setiap input pada setiap tingkat penggunaan, proporsi input yang digunakan, dan perbandingan antara input atau faktor produksi. Produksi semuanya berdampak pada efisiensi produksi. Faktor produksi yang diperlukan antara lain seperti tenaga manusia, sumber daya alam, modal, serta keahlian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan perusahaan dalam proses produksi barang diperlukan analisis sebagai aspek kegiatan produksi tersebut. 1.2 Rumusan masalah. Apa itu teori produksi? Apa saja yang menjadi faktor dari teori produksi? Apa saja aspek yang termasuk ke dalam teori produksi itu sendiri? Tujuan. Makalah ini dibikin agar kita lebih bisa memahami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan teori produksi serta untuk memaparkan apa saja yang menjadi faktor dari teori produksi itu sendiri, dan untuk memberikan penjelasan atau pengertian mengenai apa saja aspek yang masuk ke dalam teori produksi itu sendiri. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Teori produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang memberikan hasil output atau hasil final atau akhir dari sebuah proses yang membutuhkan banyak input atau sumber daya yang memberikan dampak berupa peningkatan nilai guna barang dan jasa itu sendiri. Pengertian lain dari produksi ialah efek akhir dari sebuah proses atau aktivitas ekonomi yang menggunakan banyak sumber daya. Dengan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas produksi diartikan sebagai aktivitas yang memberikan hasil yang memakai cara produksi khusus untuk mengelola input dengan cara tersebut. Pengertian lain dari produk ialah efek akhir dari sebuah proses atau aktivitas ekonomi yang menggunakan banyak sumber daya. Input atau output adalah faktor yang sering mendapat perhatian dalam hal membahas mengenai teori produksi. Dalam pembelajaran produksi, sumber daya selalu didefinisikan berdasarkan sifat atau perwujudannya. Input ke sistem produksi biasanya mencakup 1. Tenaga kerja atau labor, 2. Modal atau kapital, 3. Peralatan atau material, 4. Sumber energi, 5. Tanah, 6. Informasi, 7. Aspek manajerial atau kemampuan kewirausahaan. Komponen teknologi berfungsi sebagai elemen input dalam teori produksi. Kontemporer. Untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, setiap elemen bagian input diproses, diolah, atau diproses menggunakan sistem atau metode tertentu. 2.1 Teori produksi dalam Islam. Pengertian produksi dalam Islam diterangkan langsung oleh Kutub Abdus Salam Duaib, bahwasannya produksi adalah suatu usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Tujuan dari adanya produksi ekonomi dalam Islam ialah memberikan
maslahah maksimum untuk konsumen atau masyarakat. Meskipun dalam ekonomi Islam tujuannya untuk memaksimalkan maslahah, namun mendapatkan laba atau keuntungan dari produksi tidaklah dilarang selama laba tersebut masih berada dalam ranah dan hukum Islam yang berlaku. Jika berproduksi sesuai dengan syariat Islam, tidak merugikan orang lain, dan dapat menghasilkan dalam bidang ekonomi Islam yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka dapat bermanfaat bagi ekonomi Islam. Jika suatu produksi tidak mematuhi prinsip ekonomi Islam, itu juga dilarang oleh Islam. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. 1. Perlakuan dan keadilan yang sama dalam produksi Islam. Maksudnya adalah dapat melakukan sistem produksi yang adil dalam berbisnis, di mana mereka tetap dapat memperoleh laba yang sesuai tanpa mengeksploitasi pihak lain atau dapat membatalkan maslahah. 2. Mematuhi standar presisi, kesederhanaan, dan kebenaran. Yang dimaksud dalam hal ini adalah perbandingan antara harga barang dan jasa harus sesuai dengan kualitas yang kita berikan kepada konsumen. 3. Hindari jenis dan proses produksi yang diharamkan oleh Islam. Ini bermaksud untuk pelaku produksi harus hati-hati dan mencegah terjadinya pencampuran barang atau bahan haram ke dalam barang produksi, baik dalam bentuk pengolahan, pembentukan, serta pelaksanaannya. 2. Faktor produksi. Ketika kegiatan atau proses produksi, masukan atau input berlangsung, diperlukan alat-alat berupa faktor produksi, khususnya alat atau sistem yang dapat digunakan agar bisa terselenggarakannya kegiatan secara berkesinambungan dan tidak ada produksi jika faktor-faktor produksi ini tidak ada. Bisa pula proses produksi tersebut berlangsung. Alat-alat atau faktor yang dimaksud di atas adalah seperti modal, tenaga kerja, keterampilan, atau kemampuan. 2.3. Macam-macam produksi. Dalam hal memproduksi, terdapat beberapa proses pembuatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang ditentukan, yang dibagi menjadi 2 bagian, antara lain produksi dalam jangka pendek. Produksi dalam jangka pendek adalah waktu ketika satu atau lebih faktor produksi tetap konstan atau absolut. Input tetap juga merupakan istilah untuk faktor-faktor yang sudah mutlak. Fixed input selama ini sering menjadi ekuitas atau modal. Volume produksi tidak dipengaruhi oleh jumlah modal tetap. Di sisi lain, tenaga kerja adalah variabel karena jumlah output yang dihasilkan bervariasi dengan penggunaannya. Misalnya, jika produsen A memiliki pilihan untuk memperluas tenaga kerja, dia inginkan meningkatkan output perusahaan dengan menambah hal-hal seperti mesin, waktu yang terbatas. Produksi menggunakan satu input pada total produk yang dihasilkan selama periode waktu tertentu disebut produk total. Kurva produksi juga dikenal sebagai produk total atau TP. Adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara produk total dan faktor-faktor produksi variabel, sementara faktor-faktor lain tetap konstan. Berikut ini adalah deskripsinya, yang mana TPP ialah output keseluruhan terlebih lagi X adalah jumlah faktor informasi yang digunakan. Misalnya jika oleh beberapa keberuntungan digunakan satu jenis khususnya tenaga kerja atau pekerja, itu disusun sebagai berikut. TP sama dengan F dalam kurung X, di mana L adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan Q adalah output. Oleh karena itu,
Lini produksi dapat diringkas sebagai berikut menggunakan fungsi yang disebutkan di atas. Q sama dengan F dalam kurung L. Bisa dilihat seperti kurva berikut. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Ahmad Zaki Afifi Syam. Kepada Ahmad Zaki Afifi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi. Produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah jumlah agregat penciptaan yang dibuat masuk akal oleh faktor produksi. Bisa dialokasikan selama rentang produksi. Produksi rata-rata ditandai dengan kemampuan yang menyertainya, yaitu HP sama dengan Q per L. Q adalah jumlah output atau produk yang dihasilkan, dan L adalah jumlah pekerja atau pekerja yang dipekerjakan. Jadi, output rata-rata adalah output rata-rata per pekerja. Dapat dilihat pada kurva berikut ini. Berikutnya adalah produk marginal. Produk marginal atau marginal product adalah penambahan dari jumlah volume produk yang digunakan sebagai akibat dari peningkatan jumlah variabel faktor produksi. Jadi, jika ditulis ke dalam persamaan berbunyi MP sama dengan perubahan output per perubahan input. Dapat dilihat pada kurva tersebut. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum hasil yang semakin berkurang berlaku untuk produksi input variabel. Menurut hukum ini, output proses produksi menurun karena pemanfaatan input variabel terus meningkat. Output atau nilai rata-rata jumlah produksi akan terus turun seiring dengan bertambahnya variabel faktor produksi yang digunakan. Sedangkan nilai faktor produksi akan tetap. Oleh karena itu, nilai total output juga akan menurun jika ini tercapai terus-menerus. Memang, jika faktor-faktor produksi tetap konstan dari waktu ke waktu, nilainya juga akan habis. Misalkan ada lapangan. Lahan selalu dipupuk dan ditanam terus-menerus tanpa jeda. Dengan demikian, lama-kelamaan kesuburan tanah akan berkurang. Pohon-pohon akan mati. Hal ini karena unsur hara di dalam tanah akan hilang atau habis. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penjelasan pada grafik di bawah ini. Kurva P total rata-rata marginal. Kurva di atas adalah kemunculan dari setiap fase. Setiap tingkat mewakili elastisitas produksi dengan nilai yang berbeda. Proporsi perubahan input yang digunakan untuk perubahan output disebut elastisitas produksi. EP dapat ditulis seperti ini. Diagram menggambarkan sejumlah tahapan yang berbeda. Bagian kurva yang dikenal sebagai tahap pertama menggambarkan tenaga kerja atau input variabel yang tetap relatif kecil meskipun outputnya lebih besar. Akibatnya, nilai TP, MP, atau AP dan AP akan terus meningkat jika variabel input terus naik. Tahap kedua, menunjukkan bahwa sementara nilai AP dan MP terus menurun, MP akhirnya mencapai 0. Nilai total produksi terus meningkat hingga mencapai maksimum atau titik tertinggi. Total tenaga kerja yang terus berkembang digambarkan pada tahap ketiga. Kurva MP juga turun di bawah garis asal, juga dikenal sebagai garis 0, sebagai hasilnya. Akibatnya TP, AP, dan MP terus menurun. Produksi menggunakan dua input variabel. Output ini adalah sebuah gabungan dari dua variabel faktor produksi yang menghasilkan output atau produk yang serupa. Dalam peristiwa ini, kombinasi yang sangat amat sederhana adalah modal dan tenaga kerja. Apabila ada perusahaan yang mau meningkatkan output, yang dapat ia lakukan yaitu dengan menambahkan dua variabel input, yaitu modal dan tenaga kerja. Apabila faktor variabel produksi ialah jumlah modal, peralatan, dan tenaga kerja, persamaan fungsi variabelnya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana Q adalah output dan kuantitas yang dihasilkan dan kuantitas yang dihasilkan. L adalah tenaga pekerja dan C adalah modal atau peralatan. Keduanya merupakan variabel dari input. Kurva isokuan yang menampilkan hasil produksi yang sama dan garis isokos
yang memperlihatkan biaya proses produksi yang sama merupakan bagian dari teori ini. Isokuan atau kurva produksi sama. Isokuan adalah kurva produksi yang menggabungkan dua input variabel yang dipakai untuk mendapat hasil output atau hasil produksi yang seragam. Isokuan atau kurva produksi sama bisa berwujud seperti kurva indiferen dan sesuatu yang tidak berwujud seperti garis lurus vertikal atau horizontal. Seperti pada gambar ini. Kurva isokuan mempunyai beberapa karakteristik. Kurva isokuan tidak dapat bersilang karena negatif dan lebih cembung ke titik asal. Dan kurva curam atau lebih disenangi ketimbang yang terletak di dekat titik asal karena tingkat output Q1 lebih kecil dari Q2. Isokos atau garis ongkos sama. Kurva ini menunjukkan tingkat biaya produser pada proses implementasi dalam periode waktu yang ditentukan. Kurva ini bersifat slope negatif. Jadi, jika kita ingin mengembangkan output, maka kita harus pula mengembangkan variabel inputnya. Begitupun sebaliknya. Apabila variabel input ditambahkan, maka output akan menurun atau berkurang. 2.3.2 Produksi jangka panjang. Dalam metode produksi jangka panjang, kita tidak bisa mengharapkan proses produksi berjalan selama 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan 60 tahun. Maka dari itu, pada rentang waktu tersebut tidak ada faktor produksi yang konstan, dan variabel membentuk setiap faktor produksi. 2.4 Garis perluasan produksi. Output yang akan dihasilkan jika harga output tetap konstan diwakili oleh garis ekspansi output yang merupakan isoklin atau kurva mengikat titik-titik bersama-sama dengan tingkat substitusi teknik yang sama. Akibatnya, garis ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor produk dari produksi berubah ketika harga produk tetap sama dan biaya operasi tidak berubah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ahmad Zaki Afifisiam. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama, ada poin titik 2.5, yang dimana ada produksi rambutan Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten atau kota dalam satuan kuintal pada tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan data yang didapatkan pada laman Dinas Pertanian melalui survei pertanian hortikultura, produksi rambutan Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten atau kota dalam satuan kuintal dapat dikatakan bahwa yang pertama ada Kepulauan Selayar, yang dimana memproduksi pada tahun 2018 sebanyak 5 kuintal, tahun 2019 sebanyak 9 kuintal, dan pada tahun 2020 sebanyak 5 kuintal. Yang kedua ada Kota Bulukumba, yang dimana memproduksi sebesar 38.829 kuintal, di tahun 2019 memproduksi sebanyak 39.649.000 kuintal, dan di tahun 2020 memproduksi sebanyak 33.982 kuintal. Ketiga ada Bantaeng, yang dimana memproduksi pada tahun 2018 sebesar 14.382. Pada tahun 2019 memproduksi sebesar 10.181 kuintal, dan pada tahun 2020 memproduksi sebesar 9.760 kuintal. Dan yang selanjutnya ada Jeneponto, yang dimana tidak memproduksi selama tahun 2018. Di tahun 2019 memproduksi sebesar 485 kuintal, dan di tahun 2020 memproduksi sebesar 296 kuintal. Dan yang selanjutnya ada Takalar, yang dimana memproduksi rambutan sebesar 1.871 kuintal, dan di tahun 2019 sebesar 2.459 kuintal, dan di tahun 2020 sebesar 1.460. Selanjutnya pada tahun 2018. Yang pertama ada Goa menduduki kedudukan pertama, di mana memproduksi sebesar 135.629 kuintal.
Goa merupakan salah satu penghasil rambutan terbanyak di tahun 2018 yang memproduksi sekitar 135.629 kuintal rambutan di tahun 2018. Lanjut, Luwu menduduki kedudukan kedua di mana memproduksi rambutan sekitar 51.503 kuintal rambutan pada tahun 2018. Dan Pindrang berada di urutan ketiga setelah Luwu yang menghasilkan 42.812 kuintal rambutan. Dan Makassar menduduki urutan ketiga setelah Luwu. Makassar menduduki urutan penghasil ke-21 rambutan yang memproduksi sekitar 18 kuintal rambutan. Jeneponto dan Parepare dikatakan memproduksi rambutan tetapi tidak memproduksi sebanyak yang lain. Sehingga total keseluruhan produksi pada tahun 2018 tadi sebanyak 410.003 kuintal rambutan. Next, pada tahun 2019. Bisa dilihat pada tabel. Masih sama. Goa menduduki peringkat pertama dan yang kedua ada Bone, yang dimana memproduksi sebanyak 41.591 kuintal pada periode 2019. Masih sama, Goa menduduki urutan pertama lagi yang dimana memproduksi rambutan sebanyak 57.307 kuintal rambutan di tahun 2019. Dilanjutkan oleh Bone yang menduduki urutan kedua yang memproduksi rambutan sekitar 41.591 kuintal rambutan pada tahun 2019. Dan urutan ketiga diisi dengan Pindrang yang memproduksi rambutan sebanyak 39.902 kuintal rambutan. Makassar dan Parepare tidak memproduksi rambutan sebanyak rentan satuan kuintal yang digunakan, sehingga total produksi rambutan pada tahun 2019 sebanyak 381.014 kuintal rambutan. Next, pada tahun 2020, bisa dilihat pada tabel. Oke. Goa merupakan salah satu kabupaten yang selalu memproduksi rambutan yang dimana memproduksi sebanyak 5.844 kuintal rambutan di tahun 2020. Urutan kedua ada di kota Pindrang yang dimana memproduksi sebanyak 45.246 kuintal rambutan, dan urutan ketiga ada kota Luwu yang memproduksi sebanyak 43.359 kuintal rambutan. Sedangkan kota Makassar hanya memproduksi 18 kuintal rambutan selama tahun 2020 menurut data BPS Sulawesi Selatan di tahun 2018. Berdasarkan apa yang telah dipahami beserta melalui bacaan di atas, kita dapat menyampaikan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, seberapa efektif teori produksi di dalam sesuatu industri? Yang kedua ada, apa dampak yang diberikan dari teori produksi? Ketiga, mengapa mesin yang semata-mata hanya dapat digunakan atau dipakai dalam waktu yang singkat atau waktu yang terbatas di dalam produksi? Selanjutnya ada bagaimana dalam jangka panjang dapat mengubah semua faktor produksi menjadi faktor variabel produksi. Dan yang terakhir ada apakah ada perusahaan yang menggunakan teori produksi jangka pendek yang berproduksi kurang dari kurun waktu setahun. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Poin titik 31. Dari topik yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan produksi adalah aksi ekonomi yang mengalihkan output atau membuat barang atau jasa menjadi lebih bernilai. Aspek produksi modal atau kapital, tenaga kerja atau labor, keterampilan atau skills, dan sumber daya alam atau land. Semua dianggap sebagai input dalam metode produksi. Persamaan fungsional yang dikenal sebagai fungsi produksi yang dapat menghubungkan input dan produk. Jangka pendek dan jangka panjang adalah dua aspek dari teori produksi. Ada input tetap dan ada variabel dalam produksi jangka panjang. Modal adalah input tetap yang relevan, sedangkan tenaga kerja adalah input variabel yang relevan. Pelaku ekonomi tidak dapat meningkatkan modal, tetapi mereka dapat meningkatkan jumlah pekerja untuk meningkatkan produksi dalam jangka pendek. Untuk menjaga efisiensi, karyawan tidak boleh menerima upah lembur yang berlebihan. Modal dan tenaga kerja di sisi lain bukanlah sumber daya tetap, melainkan sumber daya variabel selama produksi. Baik, itu saja mungkin
pemaparan dari materi kelompok 6, yakni teori produksi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidakcocokan. Saya Mahdi Ramadan selaku moderator undur diri dan mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.